Nah, ini kejadiannya sekitar tahun 2016. Ada seorang cewek namanya Lydia. Hah? Umurnya 20 tahun, dia tuh masih kuliah lah. Dan tinggalnya di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Oke. Nah, Lydia ini anak ketiga dari 3 bersaudara. Kakak-kakaknya tuh 2 orang, itu udah pada nggak tinggal di rumahnya. Nah, keluarganya Lydia ini keluarga yang bisa dibilang tajir banget, bener-bener tajir. Tipe keluarga yang rumahnya tuh gede, 2 lantai, punya pembantu 2, yang satu nginep, satu lagi pulang pergi, punya supir juga, satpam juga ada, posnya di depan gitu. Ya, kebayang sih rumahnya. Dan mobilnya lebih dari 3, ya lo kebayang lah ya, Iya. sekaya apa gitu kan. Nah, bokap nyokapnya Lydia ini tipe ibu-ibu bapak-bapak pengusaha yang sibuknya tuh bener-bener sibuk, sampai emang gak deket sama anak-anaknya sendiri. Bokap nyokapnya Lydia ini punya peternakan, kayak ternak ayam, kambing, sapi. Ya mereka punya beberapa peternakan lah di Jawa gitu. Hah? Dan tiap bulan bokap nyokapnya ini pasti banget kayak punya jadwal gitu loh buat ziarah ke kampungnya mereka di Jawa Timur. Jadi dalam waktu 3 hari, dan itu pasti di hari Rabu, Kamis, sama Jumat. Jadi 3 hari 2 malam. Jadi di 3 hari itu Lydia selalu tinggal bareng Bi Asih, pembantunya yang nginep. Sama satu orang satpam, ya pasti satpam di pos satpam gitu kan. Jadi di dalam rumah tuh mereka cuma berdua, Lydia dan Bi Asih. Nah, di satu waktu pas di jadwal bokap dan nyokapnya itu ziarah, itu posisinya hari Selasa. Besokannya bokap nyokapnya ziarah dong. Bi Asih ini izin mau pulang kampung karena bokapnya di kampung sakit. Bi Asih ini bilang ke Lydia, "Non, kayaknya minggu ini Non harus sendirian dulu di rumah." Jadi dia jawab, "Oh ya nggak apa-apa Bi, tenang aja." Terus Bi Asih nanya lagi, "Non nggak mau nginep di rumah kakak-kakak aja?" Kata Lydia, "Nggak Bi, nggak usah." Nah, sorenya, di sore Selasa itu, Lydia dengar waktu Bi Asih ini lagi izin ke nyokapnya tuh bilang gini, "Terus kalau gak ada Bi Asih, yang siapin persembahan siapa?" Apa tuh? Persembahan buat apa tuh? Nah, itu nanti gue ceritain, Nat. Jadi, habis itu Bi Asih jawab, "Semua udah saya siapin kok Bu, udah aman." Akhirnya di Rabu pagi, nyokapnya nanya ke Lydia, "Kamu gak mau nginep di rumah kakakmu aja?" Lydia bilang, "Gak usah, di rumah aja, banyak tugas." Sorenya, sebelum berangkat kampung, Bi Asih ini bilang lagi ke Lydia, "Non, kalau ada suara apa-apa, jangan ke ruangan belakang ya." Lydia bilang, "Ya, saya udah diwanti-wanti kok sama mama sama papa dari dulu. Kakak-kakak juga udah bilang." Nah, jadi di rumahnya Lydia itu, di bagian belakang, itu ada ruangan yang Lydia tuh gak pernah masuk. Lydia gak pernah tahu di ruangan itu ada apa, tapi Lydia gak pernah ambil pusing. Karena emang gak pernah ada kejadian macam-macam di rumahnya dia. Jadi ya udah dia biasa aja lah. Yang nggak tahu cuman Lydia doang juga. Bisa dibilang gitu, Moy. Oh. Tapi dia gak penasaran ya? Dia gak penasaran, dia ya udah aja orangnya. Sampai di Rabu malam nih, malam pertama Lydia sendirian di rumah. Itu sekitar jam 10-an malam, Lydia lagi ngerjain tugas di kamarnya. Tiba-tiba dia dengar ada suara, "Lydia, Lydia." Lydia keluar kamar, dia ngelihat di rumahnya ya gak ada siapa-siapa, karena emang ya sebagaimana mestinya dia sendiri kan di rumah. Iya. Dia masuk kamar lagi, dan gak lama dia dengar lagi, "Lydia, Lydia." Dia buka tuh jendela kamar dia, terus dia teriak ke pos satpam, "Pak, manggil saya." Dari pos satpam, Pak Satpam bilang, "Hah, enggak Non." Udah tuh, dia masuk ke kamar. Sampai sekitar tengah malam, Lydia mau ke kamar mandi. Itu posisinya kamar dia tuh di lantai 2, di ujung kanan. Sebelahnya kamar dia tuh kamar mandi. Terus di ujung kiri itu tangga ke bawah. Nah, ruangan yang gak boleh dimasukin itu di seberang tangga persis. Kebayang gak? Oh, tapi tetap di lantai 2. Enggak, ruangan yang gak boleh dimasukin tuh di bawah tangga Oh. gitu. Udah tuh, Lydia keluar kamar, dia ke kamar mandi sebelah. Selesai buang air, dia keluar kan. Pas dia keluar kamar mandi, dia ngeliat di ujung kiri tangga itu ada pocong. Dan gak cuma satu, ada 2. Banyak. Ya, dan pocongnya ini tuh gak utuh. Ada yang kain kafan yang gak sampai kepala. Yang satu lagi, pocongnya tuh kepalanya tinggal tengkorak doang. Terus kainnya tuh sobek-sobek, kain kafannya. Nongol tiba-tiba aja. Nongol tiba-tiba di atas tangga itu. Dan ada satu makhluk lagi yang gak ada kain kafannya sama sekali, cuman tengkorak doang.
Cing. tapi berdiri gitu aja. Di situ Lydia nggak takut, karena emang Lydia ini bisa dibilang cukup pemberani anaknya Moy. Nat. Akhirnya dia masuk kamar lagi, tapi di situ dia coba buat telepon kakaknya yang pertama. Dia kasih tahu tuh ke kakaknya, dia dengar suara ada yang manggil dia. Terus dia habis kamar mandi ketemu pocong segala macem. Dia nanya kayak, ini kenapa bisa tiba-tiba rumahnya dia kayak gini? Di ujung telepon, kakaknya cuma bilang, kamu cari tahu sendiri aja deh. Kamu pikir kenapa kakak pergi dari rumah? Akhirnya setelah itu dia telepon lagi kakaknya yang kedua. Dia ceritain lagi tuh apa yang dialamin. Nah, kakaknya yang kedua ini bilang, kalau kamu mau tahu, silakan cari tahu. Semuanya ada di ruangan belakang. Tapi kalau kamu nggak yakin, ya udah kamu di kamar aja. Tapi kalau kamu cari tahu dan kamu lihat sesuatu, jangan nyesel ya. Di situ Lydia mutusin buat, ya udah gue tidur aja deh malam itu. Nah, singkat cerita, sampai di malam kedua nih, malam Jumat. Di tengah malam, Lydia tuh mau ke kamar mandi lagi. Sebenarnya emang kayak tadi gue bilang, Lydia tuh nggak takut. Cuma ya lu pasti sebel lah ada makhluk halus di rumah lu gitu kan. Siapa sih yang pengen ngeliatnya nggak sih? Iyalah. Tapi ya udahlah, Lydia hadapin aja tuh. Dia ke kamar mandi, dia pipis. Setelah dia pipis, dengan kondisi Lydia ini udah siap mau lihat makhluk apa di ujung tangga, ya udah deh gitu. Pas dia keluar kamar mandi, di ujung tangga itu nggak ada apa-apa. Tapi dia dengar dari arah bawah ada suara kayak pas Lydia ngelihat ke arah bagian lantai bawah, dia ngelihat di depan pintu ruangan yang dia nggak boleh masukin itu ada pocong. Kali ini nggak cuma 3, tapi ada 5. Itu banyak banget dan semuanya ngehadep pintu ruangan yang nggak pernah Lydia masukin itu. Cing. Di situ Lydia masih nggak mau nyoba buat cari tahu ada apa sebenarnya di ruangan itu. Akhirnya dia balik aja ke kamar, dia masuk kamar dan dia coba paksa diri dia buat tidur. Besokannya, bokap nyokap Lydia udah pulang. Tapi Lydia tuh gak berani buat nanya ke bokap nyokapnya sebenarnya ada apa sih di ruangan itu. Setelah Biasi akhirnya udah balik lagi ke rumah Lydia, akhirnya Lydia nanya ke Biasi. Karena Biasi ini justru lebih sering ngobrol sama Lydia. Gak kayak yang gue bilang tadi, bokap nyokapnya Lydia tuh saking sibuknya gak deket sama Lydia gitu loh. Dia ngerasa dia lebih deket lah sama si Biasi ini. Dan dia nanya, sebenarnya ada apa sih di ruangan itu? Biasi jawab, Bibi gak berani kasih tahu apa-apa non. Saya cuma ngerjain apa yang disuruh sama bapak ibu aja. Tapi saran Bibi, non gak usah takut. Semuanya aman kok, gak usah dicari tahu ya. Di situ Lydia cuma jawab, oh ya udah, iya Bi, mau tahu aja kok. Tapi dalam hati Lydia mikir, oh emang gue harus cari tahu sendiri nih apa yang ada di ruangan itu. Akhirnya singkat cerita, Lydia nyuri kunci Biasi dan ngeduplikat kunci itu, kunci ruangan itu. Dia telepon kakaknya yang kedua, biar pas bokap nyokapnya ziarah nanti di bulan depan, di jadwal ziarah itu, Biasi disuruh ke rumah kakaknya buat bantu urus anaknya yang masih kecil. Jadi kayak kong kali kong gitu loh sama kakaknya. Ya udahlah, kakaknya mengiyakan gitu kan, karena ya Lydia mau tahu ada apa sih di situ. Sampailah tuh di waktu jadwal bokap nyokapnya Lydia ziarah. Biasi ini izin ke tempat kakaknya Lydia. Di hari Kamis siang, Lydia coba masuk ke ruangan yang gak pernah dia masukin itu sebelumnya. Dan pas dia masuk ke ruangan itu, ruangannya tuh kayak, kebayang gak sih lo kalau ada ruangan itu kayak wardrobe, yang tiap sisinya tuh lemari semua, isinya baju-baju gitu. Nah tapi yang digantung tuh bukan baju, kain kafan. Di situ penuh kain kafan yang pada kotor, lusuh, yang kayak ada warna-warna tanahnya gitu. Ada yang udah robek-robek, ada yang udah kotor, rusak. Itu bener-bener banyak banget, penuh seisi ruangan. Dan di tengah ruangan itu ada meja. Di atas meja itu ada satu bungkusan kain kafan yang isinya tuh jantung ayam, jantung sapi, sama jantung kambing. Itu buat apa? Nah, di situ lo tahu kan, Nat, emang bokap nyokapnya tuh pesugihan gitu loh. Kayak bikin persembahan buat, kan tadi gue bilang bokap nyokapnya tuh punya peternakan kan. Jadi kayak itu persembahan buat bisnisnya mereka gitu loh. Dan semenjak kejadian itu, Lydia udah gak mau lagi tinggal di rumah dia. Bukannya dia takut, tapi ya gimana sih,
lu ngerasa gimana ya kalau misalnya ada makhluk halus di rumah lu gitu sih. Akhirnya semenjak itu Lydia tinggal sama kakaknya yang kedua. Berarti kakak pertama dan kakak kedua udah tahu ya? Udah tahu Muy? Tapi juga tetap nggak ngasih tahu ke adenya kalau misalnya mereka tahu sesuatu kayak gitu ya? Iya bener, karena emang gimana ya Muy ya, mereka juga mungkin udah segitu gak maunya tinggal sama bokap nyokapnya, tapi di sisi lain kakak-kakaknya tuh gak mau ngasih tahu Lydia secara langsung, biar dia tahu sendiri aja. Mungkin juga kakak-kakaknya juga udah pernah ngelakuin apa yang Lydia lakuin, ngelihat langsung di ruangan tuh ada apa gitu loh. Iya benar. Berarti persembahan mama papanya ini tuh nyambung gak sih sama ziarah mereka tiap minggu? Betul, jadi tiap bokap nyokapnya ziarah ini, ternyata di malam Jumat itu, mereka ya bukan dalam tanda kutip sih, emang gali kuburan orang Serius? buat ngambil persembahan itu, Nat. Make sense lagi. Iya. Gue tapi tiba-tiba kepikiran, Bi. Selama dia tinggal di rumah itu nggak pernah ngeliat pocong itu kan? Gak pernah. Nah tapi kenapa pas dia sendirian dia baru ngeliat si pocong itu? Nah, ternyata di malam pas Biasi itu balik ke kampungnya, itu ternyata ada persembahan yang gak lengkap dari Biasi. Makanya makhluk-makhluk ini nunjukin wujudnya mereka keluar ruangan itu. Oh, berarti sebenarnya harusnya dia nggak keluar ya? Iya, harusnya di dalam ruangan itu, bahkan di malam persembahan itu juga.